Oke, sekarang kan udah kalau boleh tahu penempatannya di mana? Di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ibu kota ya? Ya, Kalimantan Timur. Oke. Salah juga. Ini bahas-bahas di ibu kota dulu deh. Udah mulai pembangunan nggak sih, Man, di sana? Rencana kan di Samarindanya ya. Di Samarindanya kan di Kalimantan Timur itu rencana di kotanya kan di Samarinda. Samarinda itu dari Sangatta kayak 3 jaman lah, 3 jam 4 jaman lah Sangatta ke Samarinda. Ya mulai banyak pembangunan sih. Maksudnya aku kira tuh awalnya yang dulu kayak Sangatta di mana nih gitu kan, kayak nggak tahu pula di mana Sangatta gitu. Ternyata ya bersama lah kayak Lumajang gitu loh. Tapi di sini ya mulai banyak proyek-proyek pemerintah yang akan dibangun, kayak akan dibangun KEK kayak gitu, kawasan ekonomi khusus. Nah itu kan udah, kalau misalnya ada kayak pembangunan-pembangunan seperti itu kan udah pemerintah itu menujunya, oh berarti udah mau pengembangan nih daerah ini gitu. Di Samarinda juga kantornya cukup besar sih. Samarinda itu kantornya cukup besar. Mungkin tahun 2024 ya kabarnya, 2024 nggak sih pindah Indonesia Iya, ini di kotanya. iya. Tidak ya kan, itu udah banyak pembangunan sih sejauh ini. Emang dari bupatinya kayaknya udah di plotting gitu ya dari masing-masing kabupaten buat terus pembangunan untuk mendukung ini kayaknya pemindahan ibu kota itu. Udah kelihatan sih, Oke. mulai banyak pabrik-pabrik kayak industri-industri udah gencar-gencarnya sekarang di Kalimantan Timur. Oke. Ini kan sekarang udah penempatan di Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu udah ngapain aja sih mulai dari awal masuk ke sana, terus sampai sekarang mungkin kurang lebih hampir 1 tahun ya. Nah itu ngapain aja di sana? Terus Oh, terus untuk apa namanya, tempat tinggalnya tempat tinggalnya itu cari sendiri atau dari sana direkomendasikan di sini sini udah disiapin gitu? oke, jadi dari awal penempatan itu dulu tinggalnya di mes mes bea cukai. Jadi kayak ada mes khusus apa ya, pegawai-pegawai bea cukai. Tapi untuk yang baru datang aja, maksudnya yang awal-awal aja, kayak kami yang baru penempatan gitu, emang tinggalnya awalnya di mes gitu. Rumah dinas itu masih ada beberapa, jadi nggak bisa semua pegawai tinggal di rumah dinas. Jadi rata-rata pejabat-pejabatnya aja kayak kepala kantor, kepala seksi itu yang tinggal di rumah dinas. Nah untuk pelaksananya mungkin mes itu digunakan ya buat anak-anak baru lah kayak kami ini gitu. Tapi setelah berapa ya, 3 bulan dari penempatan itu rata-rata udah pada pindah ke kos. Kayak aku sekarang udah ke kos gitu, nggak tinggal di mes lagi gitu. Soalnya ya gimana ya, sebenarnya udah mau dibangun rumah dinas ini udah direncanain sih, katanya kantor kami itu mau dibangun rumah dinas khusus emang buat para pelaksana gitu kan, biar lebih enak gitu, deket dari kantor kan. Tapi ini masih rencana untuk kedepannya, mungkin masih ada perbincangan lagi sama kantor pusat gitu. Nah yang aku pelajarin dari awal itu emang, jadi kalau di bea cukai itu dari kerjanya itu kan biasanya kan kalau anak universitas itu kan misalnya jurusan kayak kamu nih teknik sipil gitu kan Oke. ya, teknik sipil eh, kayak langsung penempatan di bidang itu gitu kan, bidang bidang misalnya kayak aku itu hitung-hitungan gitu kan, kayak Oh, quality gitu kan. controlnya gitu. Nah kalau kami itu diputer gitu, jadi nggak bisa satu, kami tuh dituntut kayak menguasai semua teknis di bea cukai gitu loh, entah itu teknis ataupun non teknis. Jadi kayak per ada setiap setahun itu di rolling 2 kali gitu. Jadi kayak kamu nggak di seksi itu aja. Jadi misalnya kayak aku awalnya di seksi misalnya PKC gitu, terus habis itu rolling ke depannya di P2, rolling ke depannya lagi di umum, rolling ke depannya lagi di KI. Jadi kayak mau nggak mau mungkin emang dari Kementerian Keuangan pengennya setiap pegawainya itu bisa menguasai berbagai skill gitu ya. Jadi nggak monoton hanya di teknis aja atau di non teknis
teknis saja. Nah kalau aku sendiri kan dari awal emang udah di seksi P2. Ini banyak yang masih yang di seksi P2. Iya. Seksi P2 itu penindakan dan penyidikan. Jadi ini kalau misalnya di polisi itu kayak intelnya gitu, yang di lapangan pokoknya. P2 itu yang di lapangan, yang intel-intel gitu. Jadi pengalamannya itu banyak banget karena apa ya, mungkin teknis ya. Jadi kami itu sering berhubungan dengan pengguna jasa secara langsung, mulai dari kayak good jogging itu kan cek kapal gitu, cek kapal dari luar negeri, kita ngecek barang-barangnya sesuai atau enggak gitu, bener-bener di lapangan lah kerjanya, bongkar muat barang ekspor impor kayak gitu. Mungkin kalau yang di bandara P2 itu juga ngawasi di bandara. Nah, misalnya kalau misalnya ada kayak narkoba gitu, kita ngintel gitu, ngintel peredaran narkoba di kota ini tuh udah sejauh mana gitu, ada target atau enggak kayak gitu. Kalau dari awal bisnis sih aku di P2 terus, jadi belum kayak ngerasain di seksi lain ya. Mungkin rolling kedepannya bakal dapet seksi lain. Oke deh. Oke, kalau boleh tahu di sana itu tempat kamu itu emang kamu sendirian atau ada misalnya satu tempat ini tuh cuman satu orang yang ada di sana atau satu tempat bisa 2 sampai 3 orang bahkan? Kalau lulusan staff gitu penempatannya aku bareng beberapa orang. Iya. Uh, Beda-beda ya, per kantor tuh beda-beda tergantung kantornya besar atau kecil. Kalau di kantorku sendiri itu 5 orang dari angkatanku, itu 5 orang. Nah kalau di kantor lain itu ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 8, beda-beda sih tergantung. Jadi kayak setiap kantor itu sebelum penempatan itu kayak ngajuin permintaan pegawai gitu. Kita butuh pegawai berapa, nanti sama Kementerian Keuangan khususnya Sekretariat Jenderal DJBJ itu nanti dibuatkan apa ya, pemetaan lah pegawai, di kantor ini dikasih berapa, di kantor ini dikasih berapa gitu. Jadi udah dari setiap kantornya. Dari tempat tinggal menuju ke tempat kerjanya itu jalan kaki atau naik motor? Deket nggak? Motor. Kalau aku motor. Ya, aku baru pindah kos ini, jadi aku nyari yang deket. Sekitar 3 kiloan lah. 3 kiloan. Bentar 5 menit doang kali kalau naik motor. Macet nggak sih di sana? Ya sambil nunggu rumah dinas lah ya. Oke. Apa? Macet nggak sih di sana? Apa? Macet? Nggak. Macet. Pas jam-jam tertentu macet. Kayak pas kerja gitu. Aduh, rame banget kalau pas pulang kerja ya. Tapi kalau misalnya siang, sore gitu, pagi, pokok di atas jam 8 itu nggak rame, malah jatuhnya sepi gitu di sini kalau siang. Soalnya orang-orangnya di sini ya, kalau di sana itu mata pencariannya itu ini penambang. Jadi mereka kan berangkatnya kalau nggak pagi, malam. Jadi ya sepi lah hitungannya. Oke, terakhir nih, kasih tips and trick buat teman-teman untuk 2021 nanti yang mau ke STAN. Soalnya 2020 nggak buka kan? Oke, pesan buat para pejuang. Ya. Coba 2021 buka ya, biar mimpinya nggak ini terkubur, kata orang kasihan. Oke, mungkin tips dan triknya kalau aku tuh 3B. Jadi yang pertama belajar. Belajar itu kita tahu lah ya, kalau misalnya SBM tes USMPKN STAN nggak bisa kayak otomatis sekali belajar langsung bisa gitu kan. Emang harus banyak-banyak latihan kan kalau SBM itu kan. Soalnya kan pengetahuan macam-macam soal itu penting banget sih. Tapi modelnya tiap tahun itu sama aja sebenarnya, kayak gitu-gitu aja, ngulang-ngulang aja. Nah kalau kita semakin banyak latihan kan jatuhnya kayak makin cepet kan, karena dibutuhinnya kan kalau ketika ngerjain soal USMPKN kan kecepatan, tepat gitu kan. Nah kalau misalnya kita semakin sering banyak latihan, itu pengetahuan model-model soalnya semakin banyak, jadi kan lebih enak nanti kalau misalnya tes. Terus kalau dulu sih aku pakai metode
50/10. Jadi kayak ada target gitu. Misalnya nih, eh, kita tuh beli buku USMPKN STAN itu kan rata-rata ada berapa paket soal gitu isinya, kan ada 5 paket soal, 6 Iya. paket soal kayak gitu kan. Nah aku targetin gitu, misalnya minggu ini aku target harus ngerjain berapa paket soal nih, 2 paket soal. Nah mau nggak mau target itu harus aku penuhi gitu. Nah jadi nanti kayak rewardnya apa buat aku, terus nanti kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu harus ada apa ya, eh, sanksi yang harus aku lewati kayak gitu kan. Nah juga metode 50/10 tuh gini maksudnya, 50 menit belajar, 10 menit hiburan. 50 menit belajar, 10 menit hiburan. Jadi kayak kita belajar nih 50 menit bla 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 ngerjain TPA, TBI. Terus 10 menit kemudian itu reward buat kita kayak istirahat gitu. Jadi habis belajar istirahat dulu, baru mulai lagi, istirahat lagi gitu. Biar kita nggak jenuh. Jadi kayak 50 menit itu benar-benar difokusin, jadi kayak HP simpen buang dulu, HP TV matiin dulu, fokus benar-benar fokus buat belajar kayak gitu. Nah nanti 10 menit kemudian, 10 menit setelah 50 menit tadi itu baru dibuat hiburan kayak gitu sih, terus kayak gitu. Nah kata mentor aku dulu sih, seenggaknya itu 5.000 soal kan harus udah dikerjain kalau misalnya pengen lancar SPMB. Nah terus juga ini bertawakal, jadi ketika kita sudah apa ya, belajar berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita niat kita sama apa ya, kita nggak pasrah gitu ya sama Tuhan, itu kan juga percuma. Jadi semua itu diawali dengan niat. Setelah kita berusaha, udah pasrahin semua ke Tuhan. Nah dan juga berdoa mungkin yang sholatnya masih bolong-bolong atau ibadahnya masih bolong-bolong, masih suka nelat-nelatin, bisa diperbaiki lagi. Karena kalau orang bilang tuh stan itu nggak murni kepintaran doang, tapi juga keberuntungan gitu. Kalau misalnya semuanya seimbang kan antara spiritual dan akademis kan, ya insya Allah bisa masuk lah. Juga banyak cari-cari informasi tentang SPMB sama USMPKN STAN tahun depannya, semoga bisa buka dan sudah junior. Oke, amin. Makasih banyak untuk Amanda udah meluangkan waktunya berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kita semua. Semoga kedepannya diberi yang terbaik, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya di Kalimantan Timur. Oke, terima kasih, Man. Assalamualaikum.